terkhusus untuk yang sedang hamil, apalagi baru mengetahui dirinya positif hamil. Baik dari arat kehamilan ataupun hasil pemeriksaan dokter, pastinya ingin dong hasilnya itu sehat-sehat aja. Sehat ibunya dan juga sehat bayinya. Dan salah satu yang paling penting adalah itu harus melakukan pemeriksaan kandungan. Jadi yang harus dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan kandungan ini apa aja nih? Yuk kita bahas di video berikut ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Prenatal visit atau pemeriksaan kandungan itu merupakan suatu kunjungan rutin ke rumah sakit, ke klinik ataupun ke puskesmas untuk bertemu dengan dokter kandungan ataupun bidan nih selama masa kehamilan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan ibu dan juga bayi yang sedang ibu kandung sampai masa kelahiran. Hal ini sangat penting ya untuk dilakukan agar kita bisa mengetahui nih kondisi kesehatan selama masa kehamilan dan juga pastinya bisa mengurangi resiko kematian dari ibu ataupun kematian dan kecacatan dari janin. Jika seorang ibu hamil memiliki kondisi medis tertentu, maka pemeriksaan kandungan bisa saja dilakukan lebih sering nih dibandingkan pada umumnya untuk melihat kondisi kehamilan dari si ibu ini. Pemeriksaan kandungan ini selama kehamilan ya biasanya itu akan berlangsung 10-15 kali. Tetapi balik lagi ya tergantung dari kondisi kesehatan ibu hamil. Yang dilakukan saat pertama kali periksa kandungan itu apa? Jadi teman-teman, selama pemeriksaan kandungan, ibu dan suami dengan pak suami ya itu jangan hanya diam aja nih mendengarkan penjelasan dari dokter, tetapi juga harus aktif nih terhadap kesehatan dan juga kondisi kehamilan kamu. Ada beberapa pertanyaan yang harus diketahui pada saat pertama kali pemeriksaan kehamilan dan harus nih sebaiknya ditanyakan ke dokter kamu ya. Yang pertama, tanyakan kepada dokter perkiraan bulan lahir calon anak yang sedang dikandung. Karena hal ini penting nih untuk mengawasi perkembangan janin dan juga mempersiapkan kelahiran. Jadi para ibu tahu nih tanda-tanda yang dirasakan selama kehamilan sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian, yang kedua, pada saat pemeriksaan kehamilan itu vitamin apa yang dibutuhkan selama masa kehamilan? Itu ditanyakan ke dokter. Dapat nggak dok saya vitamin ini gitu ya? Apakah harus saya mengkonsumsi vitamin ini? Itu harus ditanyakan. Kemudian tanyakan juga gejala yang akhir-akhir ini ibu rasakan. Misalnya selama kehamilan muda ini, kok saya sering ngerasa mual ya dok, sering nggak nafsu makan ya, misalnya ya, sering nggak suka bau ini, bau itu, apakah ini normal dok? Gitu, itu penting untuk ditanyakan. Tanyakan semua keluhan yang sedang mams rasakan. Kemudian tanyakan juga ya beberapa kondisi ibu hamil yang mungkin tidak kamu alami. Misalnya, dok saya nggak ngalamin ini dok, kok bayi saya misalnya nggak gerak kok rasanya pada saat kehamilan trimester ketiga misalnya. Atau kehamilan awal, dok saya kok nggak mengalami ini ya dok, nggak ada kontraksi lah, nggak nafsu makan lah, kok saya nggak ada muntah-muntah nih dok, nggak ngidam misalnya gitu. Itu normal nggak dok? Perlu ditanyakan. Kemudian kalau memang para moms mengalami morning sickness atau mual-mual ya yang parah, tanyakan juga, dok saya mual-mual parah nih, gimana cara mengatasinya? Jadi setelah selesai dari dokter udah tahu nih solusi apa yang harus dilakukan. Kemudian minta saran juga nih kepada dokter kamu mengenai berat badan. Berapa nih dok berat badan yang boleh saya tambah atau harus saya kurangi selama masa kehamilan ini? Kemudian olahraga apa nih yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan? Kemudian nutrisi-nutrisi yang saya butuhkan selama masa kehamilan. Boleh makan ini nggak? Boleh makan itu nggak? Itu ditanyakan ya teman-teman, tanyain aja secara detail. Kemudian tanyakan juga mengenai aktivitas, kemudian makanan, dan juga kandungan-kandungan obat yang harus dihindari selama masa kehamilan. Dok, saya kalau demam boleh nggak minum obat ini? Kalau batuk boleh nggak minum obat ini? Misalnya gitu ya, ditanyain aja nih.
Dan yang paling penting nih, tanyakan juga nih mengenai aktivitas seksual nih bersama dengan Pak suami. Boleh nggak nih dok saya melakukan hubungan biologis dengan suami pada saat ini, pada saat kehamilan sekarang, boleh nggak gitu ya? Ditanyakan nih, jadi nggak bingung lagi. Kemudian gejala-gejala apa nih dok yang harus saya waspadai nih selama masa kehamilan? Takutnya ada gejala tertentu yang harus saya waspadai dan saya harus konsultasi segera ke dokter. Itu juga ditanyakan. Dan juga jangan lupa nih menanyakan mengenai apa itu dok resiko kehamilan tinggi. Apakah saya termasuk kehamilan yang memiliki resiko tinggi? Apakah saya memiliki kondisi-kondisi medis tertentu nih yang masuk ke dalam kategori kehamilan dengan resiko tinggi? Itu harus ditanyakan karena kalau memang ibu atau moms ini mengalami atau memiliki resiko kehamilan yang tinggi, itu sebaiknya harus ditanyakan lagi nih, gimana saya menjaga kehamilan, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Itu harus ditanyakan secara detail agar ibu hamil juga tenang nih pikirannya, tahu nih apa yang harus dilakukan, solusi-solusi dari pertanyaan yang mungkin membingungkan selama ini itu udah terjawabkan oleh dokter yang sedang kamu lakukan pemeriksaan. Terutama untuk para moms yang baru hamil nih dan belum memiliki pengalaman kehamilan sebelumnya. Oke, udah pada tahu ya apa aja nih yang harus ditanyakan ke dokter selama pemeriksaan yang pertama kali. Terima kasih ya moms sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga persalinannya lancar, kehamilannya sehat selalu, sehat ibunya, sehat janinnya, stay healthy, stay positif, selalu sehat, baik secara fisik, baik secara mentalnya juga para ibu hamil dan juga para pak suami ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dr. WSP dan di share aja nih video-video saya, silahkan di share ya. Dan jangan lupa juga untuk semua media sosial saya dikunjungi, di subscribe dan di follow. Wassalamualaikum. Yang ada pertanyaan boleh silahkan DM Instagram ataupun TikTok ya.